Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai akuntansi transaksi asuransi dengan anggota yang terdiri dari saya, Nadia Hananingrum dengan NIM 12403193215. Yang kedua ada Nur Isroatul Lailiyah dengan NIM 12403193181. Dan yang ketiga ada Sofia Nurholida dengan NIM 12403193197. Pokok pembahasan dari materi ini meliputi yang pertama ada definisi dan penggunaan, yang kedua ketentuan syar'i, rukun transaksi, pengawasan syariah, transaksi asuransi, yang ketiga alur transaksi asuransi, yang keempat cadangan standar akuntansi asuransi bagi bank syariah, yang kelima penyajian transaksi asuransi dalam laporan keuangan, yang keenam pengungkapan transaksi asuransi. Definisi dan penggunaan asuransi syariah. PT Syarikat Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994. Pendirian asuransi syariah yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini mendorong perkembangan asuransi syariah selanjutnya di Indonesia hingga mencapai 44 perusahaan asuransi pada tahun 2012. Kemudian, asuransi syariah sendiri berbeda dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut tercermin dari definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi syariah merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya, dasar syariah. Sumber hukum menurut Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian Quran Surat Yusuf dari ayat 43-49 yang menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam tentang tabir mimpi, di mana jika kita mengetahui ada kondisi yang buruk di masa depan atau kekeringan, maka kita dapat melakukan persiapan yang terbaik untuk menghadapinya dengan cara bertanam 7 tahun namanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Berhukum menurut Al-Hadis, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya membahas tentang ketentuan syariah, rukun transaksi dan pengawasan syariah, transaksi asuransi, serta akad-akad yang terdapat di dalam asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan praktek tanggung-menanggung di antara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan,
maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah, akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswah atau suap, serta barang haram dan maksiat. Kemudian membahas tentang akad dalam asuransi. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaroh dan akad tabaruk. Akad tijaroh yang dimaksud ayat 1 adalah mudharabah, sedangkan akad tabaruk adalah hibah. Dalam akad sekurang-kurangnya disebutkan A. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. B. Cara dan waktu pembayaran premi. C. Jenis akad tijaroh dan akad tabaruk serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad. Yang kedua, kedudukan setiap pihak dalam akad tijaroh dan tabaruk. Yang pertama, dalam akad tijaroh atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola, dan peserta bertindak sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Untuk yang B, dalam akad tabaruk hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana hibah. Yang ketiga, ketentuan dalam akad tijaroh dan tabaruk. Jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Selanjutnya, jenis akad tabaruk tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijaroh. Yang keempat, jenis asuransi dan akadnya. Yang dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah. Yang kelima, membahas tentang premi. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijaroh dan jenis akad tabaruk. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan. Misalnya tabel mortalita untuk asuransi syariah dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Yang keenam, klaim. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad tijaroh sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Yang terakhir, klaim atas akad tabaruk merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad. Rukun dan ketentuan syariah asuransi. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah atau asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah atau asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kafil, orang yang menjamin, di mana persyaratannya adalah sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, makfulah, atau orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Diisyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan. Hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. Yang ketiga, makful anhu adalah orang yang berutang. Yang keempat, makful bi atau utang baik barang maupun orang, diisyaratkan agar dapat diketahui
dan tetap keadaannya baik sudah tetap maupun akan tetap. Murtada Mutahari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak atau nasabah dan perusahaan asuransi. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi hanya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu untuk larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah. Meskipun akad itu merupakan akad yang baru, di antara sejumlah persyaratan itu misalnya 1. Balik atau dewasa, 2. Berakal, 3. Ikhtiar atau kehendak bebas, 4. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui dan tidak sah pembayarannya. Untuk pengawasan syariat transaksi asuransi, untuk menjaga agar perusahaan asuransi syariah benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dan tidak menyimpang, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau disebut juga dengan DPS. Keberadaan DPS inilah yang membedakan antara lembaga konvensional dengan lembaga syariah. Selanjutnya, penjelasan dari mekanisme yang ada di atas. Dari mekanisme di atas, bahwa terdapat 3 akad yang digunakan dalam mekanisme asuransi syariah, yaitu sebagai berikut. Pertama, akad tabaruk merupakan akad yang digunakan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta. Yang kedua, wakalah bil ujrah merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta untuk melakukan kegiatan lain dengan memberikan timbalan ujrah fee. Yang ketiga, mudharabah atau mudharabah musyarakah merupakan akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal apapun, gelolaan dan investasi. Selanjutnya, akuntansi transaksi asuransi PSAK 108. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan PSAK pertama yang ditunjukkan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang asuransi syariah. Secara resmi dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2010. Untuk laporan entitas keuangan entitas asuransi harus mengacu pada PSAK 101 lampiran 2 tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah, yaitu terdiri dari A. Laporan posisi keuangan atau neraca, B. Laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk, C. Laporan perubahan dana tabaruk, D. Laporan laba rugi, E. Laporan perubahan ekuitas, F. Laporan arus kas, G. Laporan sumber dana penggunaan dana zakat, H. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. PSAK 108 paraf menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabaruk. Untuk lebih rincinya, aturan PSAK 108 adalah sebagai berikut. 1.
kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana tabaruk dan peserta. Dana peserta terdiri dari dana tabaruk dan investasi. Yang kedua, kontribusi peserta untuk investasi merupakan bagian dari dana peserta dan diakui sebagai dana syirkah temporer untuk akad mudharabah atau mudharabah musyarakah, dan sebagai kewajiban jika menggunakan akad wakalah. Yang ketiga, bagian kontribusi untuk ujrah free bagi pengelola akan diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi dan sebagai beban pada laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Yang keempat, surplus dan defisit underwriting dana tabaruk adalah proses penaksiran atau penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Sesuai dengan syariah, maka underwriting dilakukan oleh entitas asuransi atas nama dana tabaruk. Besaran bagi hasil underwriting sesuai aturan dan perjanjian antar pihak. Bagian yang menjadi hak peserta maupun pengelola akan dilaporkan sebagai pengurangan surplus dana tabaruk dalam laporan perubahan dana tabaruk. Bagian yang diterima oleh pengelola laporan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan yang diterima oleh peserta dilaporkan sebagai kewajiban di neraca. Yang kelima, penyisian teknis terdiri dari penyisian atas kontribusi yang belum menjadi hak, penyisihan atas klaim yang masih dalam proses, dan penyisihan atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Yang keenam, cadangan dana tabaruk merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutupi defisit yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dalam memitigasi resiko yang ditimbulkan. Cadangan ini diakui pada saat dibentuk dengan jumlah sebesar yang dianggap memenuhi prinsip kehati-hatian dengan bersumber dari surplus defisit underwriting dana tabaruk. Materi yang selanjutnya, cakupan standar akuntansi asuransi bagi bank syariah. Pengakuan awal berdasarkan PSAK 108. Dalam akuntansi syariah, adanya pengakuan pendapatan dan beban. 1. Pengakuan pendapatan terdiri dari A. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya. B. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlukan dengan menggunakan metode uang muka sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak. Yang kedua, pengakuan beban berdasarkan PSAK 108 terkait dalam pengakuan awal. Pertama, yang A, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruk dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruk sesuai periode akad asuransi. B. Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruk pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Bagian B, kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil
para peserta untuk mengelola dana tabaruk, dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabaruk. C. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana tabaruk juga berasal dari hasil investasi dana tabaruk, dan surplus atau defisit underwriting dan dana tabaruk. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana tabaruk dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta atau jika menggunakan akad wakalah. D. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musyarakah, dan dana investasi wakalah. Bagian pembayaran tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena memiliki peserta secara individual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyajian transaksi asuransi dalam laporan keuangan. Berikut ini ada rincian aturan dari PSAK 108 mengenai penyajian akuntansi transaksi asuransi. Poin yang pertama ada bagian surplus underwriting dana tabaruk yang didistribusikan kepada peserta, disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dana tabaruk, dan selanjutnya didistribusikan kepada entitas pengelola dan disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dana tabaruk, dan selanjutnya akan didistribusikan kepada pengelola dalam laporan perubahan dana tabaruk. Poin yang kedua ada penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca, serta dana tabaruk dapat disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam neraca. Yang ketiga ada dana cadangan tabaruk disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabaruk. Pengungkapan transaksi asuransi. Di sini kami menyajikan rincian aturan PSAK 108 mengenai pengungkapan akuntansi transaksi asuransi. Dalam rincian aturan ini terdapat 8 poin utama. Poin yang pertama ada kebijakan asuransi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya serta pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Yang kedua, piutang kontribusi dan peserta, serta entitas asuransi dan reasuransi. Yang ketiga, rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransinya. Yang keempat, jumlah dan presentase komponen kontribusi. Yang kelima, kebijakan perlakuan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Di sini jumlah pinjaman dana kad untuk menutup defisit dari peserta serta rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad. Yang keenam, kebijakan akuntansi untuk mengelola dana investasi dari peserta, serta rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad. Yang ketujuh, kebijakan pembentukan jenis penyisihan teknik serta dasar yang digunakan untuk pembentukan tersebut dan perubahan basis jika dilakukan. Yang kedelapan, kebijakan pembentukan cadangan dana tabaruk serta dasar yang digunakan, serta rincian pembentukan sesuai dengan cadangan dana tabaruk. Selanjutnya, PSAK 108 yang mengatur mengenai pengungkapan juga mengatur 3 poin lainnya. Yang pada poin pertama ada entitas pengelola pengungkapan informasi terkait kontribusi peserta, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi untuk kontribusi yang diterima dan perubahannya. Poin yang kedua ada pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Di sini, poin kedua terdiri dari piutang kontribusi peserta, entitas asuransi dan reasuransi, rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi, jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta untuk bagian risiko dan ujra dari total kontribusi peserta per jenis asuransi. Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabaruk,
jumlah pinjaman kepada dana tabaruk bila ada. Lalu selanjutnya ada poin ketiga mengenai entitas pengelola pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabaruk, tetapi tidak terbatas pada tujuan, kebijakan, dan proses dalam pengelolaan risiko yang timbul dari akad asuransi syariah, serta metode yang digunakannya untuk mengelola risiko tersebut. Informasi tentang risiko asuransi, baik sebelum atau sesudah mitigasi risiko oleh reasuransi. Baik, poin yang keempat ada entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi yang meliputi kebijakan akuntansi untuk pengelola dana investasi yang berasal dari peserta, rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Poin kelima ada entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisihan teknis yang meliputi jenis penyisihan teknis dari saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhirnya. Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. Selanjutnya, poin yang keenam, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait saldo dana tabaruk yang meliputi pihak yang menerima pengalihan saldo dana tabaruk jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas pengelola. Jumlah yang disajikan sebagai dasar penentu alokasi surplus underwriting. Dan poin yang ketujuh, entitas pengelola mengungkapkan rincian aset dari dana tabaruk, dana investasi peserta, dan entitas pengelola. Sekian penjelasan materi mengenai akuntansi transaksi asuransi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.